Berikutnya kita akan melihat penjelasan lebih detail terkait dengan query optimization. Oke, pertama sekali kita lihat aljabar relasional untuk select. Nah, select ini adalah proses restrict di mana kita hanya akan mengembalikan baris yang memenuhi syarat yang kita berikan. Ya, jadi ada filternya. Nah, contohnya di sini ada tabel bus driver, ada atributnya BDNO, BDName, BDSalary, dan DNO. Nah, kita hanya ingin mengembalikan data di mana DNO-nya itu 102 dari tabel bus driver. Jadi kita tuliskan dalam bentuk aljabar relasionalnya, to DNO sama dengan 102 dari tabel bus driver. Nah, namun pada penjelasan materi query optimisasi di sini, simbol ini akan sedikit saya ubah, saya sederhanakan menjadi bentuk simbolnya seperti ini, ya, dalam bentuk yang lebih mendekati kepada query SQL-nya. Itu bus driver where DNO sama dengan 102. Nah, kemudian aljabar relasional untuk projection, ya. Jadi projection ini menampilkan semua data di dalam kolom yang dipilih dari tabel, ya, disimbolkan dengan simbol P. Nah, di sini kita anggap ingin menampilkan BD name dengan BD salary dari bus driver, maka P BD name BD salary dari tabel bus driver. Atau ya, saya menggunakan simbol yang lebih sederhana pada slide ini dengan bentuk seperti ini, bus driver, ya, kemudian ada kurungan siku, BD name, BD salary. Nah, jadi jika kalian ingin menggunakan simbol yang seperti ini juga silahkan, nggak ada masalah, ya, benar. Nah, namun di sini saya menyederhanakan menjadi bentuk seperti ini supaya lebih mudah. Aljabar relational join, kita ingat kembali bahwa join ini akan menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang sama. Nah, bentuk daripada operator aljabarnya seperti ini, ya, dengan natural join, bus driver, join dengan ability berdasarkan atribut BDNO yang sama pada bus driver disamakan dengan BDNO yang ada pada tabel ability. Nah, kemudian namun ya, pada slide-slide berikut ini akan disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Ya, jadi bus driver join ability. Nah, dengan makna daripada join di sini sudah pasti bahwa kolom yang ada pada bus driver itu akan disamakan dengan kolom yang sama yang ada pada tabel ability. Jadi jangan bingung nanti kalau hanya ditulis seperti ini, namun sebetulnya secara otomatis maknanya adalah seperti yang di atas ini. Ya, jadi ini hasil akhir daripada join tabel bus driver dengan ability berdasarkan nilai kesamaannya BDNO. Nah, kemudian kita ingin melihat contohnya jika ada suatu kasus di mana kita ingin mengetahui nama pengemudi bus yang beroperasi pada jalur rute nomor 10. Ya, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk aljabar relasional bus driver join ability, ya, where R-no sama dengan 10. R-no ini adalah route number-nya, 10. Nah, karena kita hanya memerlukan nama pengemudi busnya saja, maka kita proyeksikan BD name, ya. Nah, jadi jika seperti ini, ya, maka dia akan dieksekusi dari kiri ke kanan. Ya, lihat kurungannya. Pertama join dulu, ya, sesudah join bus driver di join and ability, kemudian akan di-restrict, ya, di-restrict yang dipilih hanya R0 sama dengan 10. Kemudian projection berdasarkan kolom BD name. Nah, namun bisa saja kita ubah. Nah, jadi
bus driver ya join dengan ability where R0 sama dengan 10. Jadi maknanya di sini ability-nya ya langsung diberikan syarat hanya root number-nya itu 10. Jadi maknanya kita langsung memberikan syarat di mana yang akan dikembalikan hasilnya itu hanya yang root number-nya 10. Barulah kemudian dijoinkan dengan bus driver, kemudian terakhir diproyeksikan yang dipilih hanya atribut BD name-nya saja. Ya, maknanya di sini sudah berbeda ya. Langkahnya menjadi sedikit berbeda. Pertama di sini kita restrict dulu table ability, berikutnya di join dengan bus driver, baru kemudian diproyeksikan. Nah, pada bentuk kedua aljabar ini apakah sama hasil daripada query-nya? Ya. Jadi apakah sama? Pertanyaannya di sini apakah sama? Nah, ternyata hasilnya ini adalah sama. Jadi maknanya satu query itu bisa kita tuliskan dalam berbagai macam query plan atau istilahnya bisa kita ubah menjadi beberapa macam aljabar relasional yang nanti akan menjadi query plan di mana nanti akan dipilih mana yang paling efisien. Oke, jadi sebetulnya apa tujuannya di BMS ini perlu memiliki optimizer? Nah, walaupun nanti pada penjelasan-penjelasan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan optimisasi. Kita sebagai manusia juga bisa melakukan optimisasi dengan mencari query plan yang paling optimal. Nah, namun di BMS ini perlu memiliki optimisasi ya. Kenapa? Ya. Nah, karena data yang tersimpan di basis data ini bisa jutaan ya, sehingga jika ada sedikit saja perubahan yang kita buat yang bisa membuat database-nya itu menjadi lebih efisien, ya, maka perubahan tersebut akan sangat signifikan sekali. Nah, salah satu perubahan yang bisa dilakukan ini adalah pada optimisasi. Ya, jadi di BMS ini ya memiliki software optimizer atau query optimizer di mana software optimizer atau toolsnya yang memang sudah bawaan daripada di BMS ini memiliki kelebihan karena software optimizer ini nanti bisa memiliki akses ke informasi statistik daripada data yang tersimpan. Ya, jadi dari data yang tersimpan dia bisa mengakses informasi statistiknya. Nah, kenapa informasi statistik ini diperlukan? Nah, karena misalnya kardinalitas dari suatu domain atau kardinalitas tabel, berapa kali munculnya nilai tertentu, ya. Nah, jadi informasi tersebut itu nanti akan tersimpan di dalam sistem katalognya, log filenya itu akan disimpan. Nah, juga software optimizer ini bisa menilai lebih banyak query dibanding manusia. Ya, manusia mungkin untuk nilai satu query aja mungkin perlu waktu sekitar setengah jam misalnya, ataupun 10 menit lah kalau yang paling cepat. Nah, mungkin kalau dengan menggunakan software optimizer dalam rentang 1 menit atau malah pun kurang dari 1 menit itu sudah mendapatkan hasilnya. Ya, jadi dengan waktu yang sama ya, dengan menggunakan software tool yang ada di dalam BMS untuk melakukan optimisasi itu bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Nah, software optimizer juga dapat mewujudkan optimisasi paling optimal. Kenapa? Karena nanti optimizer yang ada di dalam BMS ini bisa mengakses data-data informasi statistik tersebut. Nah, informasi statistik inilah juga akan digunakan saat melakukan proses optimisasi.